Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listamin dari kelas 10-8 absen 15. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi gejala sosial, yaitu yang pertama ada pengertian gejala sosial. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Lalu ada karakteristik gejala sosial. Yang pertama, bersifat rumit. Mengapa dikatakan bersifat rumit? Karena yang pertama, memiliki faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan psikologis. Memiliki karakteristik yang beragam, karena gejala sosial yang ada di masyarakat memang berbeda dengan satu sama yang lain. Yang ketiga, tidak bersifat umum, bersifat dinamis, karena gejala sosial yang muncul di 10 tahun yang lalu jelas akan berbeda dengan gejala sosial yang muncul di masa akan mendatang. Yang kelima, bersifat kontekstual, karena gejala sosial muncul berdasarkan situasi di suatu wilayah. Dan yang keenam, sulit diprediksi. Dan yang kedua, ada macam-macam gejala sosial. Yang pertama, ada gejala sosial akibat psikologis. Penyimpangan sosial ini akan membuat orang lain yang berada di sekitarnya tidak merasa nyaman dan akhirnya berujung kepada gejala sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua, ada gejala sosial akibat politik. Gejala sosial ini disebabkan oleh maraknya tindak korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Yang ketiga, ada gejala sosial akibat ekonomi. Contohnya, mulai dari harga barang yang melambung tinggi hingga barang yang sulit didapatkan karena stok terbatas. Yang keempat, ada gejala sosial akibat kebudayaan. Masalah kebudayaan biasanya muncul disebabkan oleh pergesekan budaya dan kurangnya rasa toleransi di masyarakat. Dan yang kelima, ada gejala sosial akibat lingkungan alam. Gejala sosial akibat lingkungan alam ini contohnya seperti membuang sampah sembarangan, membakar hutan sembarangan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada contoh gejala sosial di masyarakat sekitar. Yang pertama, ada kemiskinan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemiskinan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut yaitu seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum dalam hidupnya. Lalu ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif yaitu seseorang atau sekelompok orang yang dapat memenuhi kebutuhan, tetapi jika dibandingkan dengan orang lain, masih merasa kurang. Kedua, ada masalah-masalah kependudukan. Contoh dari masalah-masalah kependudukan yang terdapat di Indonesia. Yang pertama adalah persebaran penduduk yang tidak merata, jumlah penduduk yang begitu besar, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Untuk cara mengatasinya yaitu yang pertama dengan cara transmigrasi, meningkatkan pemerataan pembangunan, dan menciptakan lapangan kerja di daerah yang jarang ada penduduk. Lalu ada disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga merupakan perpecahan keluarga sebagai suatu unit, dan juga ada bentuk-bentuk disorganisasi keluarga. Yang pertama, keluarga yang tidak lengkap karena ada hubungan di luar pernikahan. Dan yang kedua, ada putusnya perkawinan sebab perceraian. Yang ketiga, ada adanya kekurangan dalam keluarga tersebut. Contohnya seperti kurang komunikasi dalam anggota keluarganya. Dan yang terakhir, ada dampak negatif gejala sosial. Dampak negatif gejala sosial berupa meningkatkan angka kriminalitas, meningkatkan peluang terjadinya konflik, dan yang terakhir memperbesar kesenjangan antara kelas sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.